Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami anak-anak muda mau bersyukur kami masih ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami anak-anak muda mau mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam sahabat muda yang di rumah. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan di hadapan kemegahan. Haleluya. Kasih setia
Mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Penuaian Full Gospel di mana saja berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah Ponsel hari ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, sehingga kita ingin hidup kita diubahkan dan hidup kita ini menjadi alat bagi kerajaan Allah. Sore hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama hari Minggu di dalam ibadah raya kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka harus berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh manusia itu penurut, tetapi yang menjadi kelemahan bagi manusia adalah dagingnya yang lemah. Ingat, keselamatan dari Allah yang kita terima sama sekali bukan karena perbuatan baik atau jasa kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan Yesus semata bagi kita. Tetapi ingat, anugerah itu pun akan sia-sia
apabila kita tidak bertanggung jawab menjaga pemberian Allah tersebut untuk hidup di dalam ketaatan penuh, di dalam kehendak dan kedaulatannya. Anugerahnya memberi jalan bagi kita supaya kita bisa dibentuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya, atau pantas kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam hal ini kita mengerti kenapa Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 bahwa ia juga berusaha sesungguh-sungguhnya baik diam di dalam tubuhnya ini maupun di luar tubuhnya, supaya hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah adalah perwujudan iman kekristenan yang benar. Orang yang tidak beriman tidak akan berusaha untuk mencari perkenanan hidup di hadapan Tuhan. Allah berkenan kepada kita apabila segala yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan kehendaknya. Seirama dengan tanggung jawab untuk diperkenankan Allah ini, Paulus juga mengatakan bahwa dirinya melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah dia memberitakan Injil atau melayani orang lain, jangan ia sendiri ditolak oleh Tuhan. Pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa sekalipun ia sudah memberitakan Injil, dia sudah sungguh-sungguh melayani, tetapi kalau ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ia juga bisa ditolak oleh Tuhan. Ia harus mengendalikan tubuhnya, artinya rohnya harus berkuasa atas jiwanya yang mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk itu, kita yang mau memperoleh perkenanan Allah setiap waktu haruslah berjaga-jaga dan tetap selalu berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata berjaga-jaga dalam bahasa aslinya yaitu Gregorium, yang artinya tetap terjaga, tidak tertidur, dan selalu waspada. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sikap berjaga-jaga itu? Sikap berjaga-jaga adalah selalu berusaha mengoreksi diri. Apakah suatu tindakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sungguh-sungguh berasal dari Allah. Orang percaya tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan yang bukan berasal dari Allah. Mengoreksikan tersebut hanya bisa dilakukan melalui kecerdasan roh, bukan lagi dengan cara membandingkan dengan hukum yang tertulis, seperti bangsa Israel berpatokan dengan hukum yang tertulis pada hukum Taurat. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang-orang yang dibenarkan oleh iman adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dan setia mempertahankan perintah-perintah itu di sepanjang hidupnya. Olehnya, untuk memiliki kecerdasan roh, kita harus bertumbuh dan terus diubahkan dalam kebenaran firman Tuhan yang murni setiap hari, dan meminta tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Langkah berikutnya adalah berdoa. Kata doa dalam bahasa Yunani di dalam teks ayat yang tadi kita sudah baca adalah prosepomai, gabungan dari dua kata pros dan epkomai. Pros adalah kata depan yang menunjukkan arah ke depan, sementara epkomai berarti berharap atau berkehendak. Jadi presopkomai berarti harapan dan keinginan yang sangat kuat ke depan. Sebagai anak-anak Allah yang kita pandang dan kita harapkan ke depan adalah hidup kita selalu ada di dalam perkenanannya dan dikenal menjadi anak-anaknya yang bertekun melakukan kehendaknya,
hidup di dalam pimpinan rohnya, dan yang selalu dapat memuaskan hati Tuhan Allah. Dengan demikian, tanpa alasan, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Sebab dengan taat melakukan hal tersebut, kita semakin bisa memahami cara memperoleh hidup yang diperkenan oleh Tuhan dan dipandang oleh Tuhan sebagai anak-anak kerajaan yang bisa memuaskan hatinya setiap waktu. Di akhir dari renungan kebenaran firman hari ini, saya akan menutup dengan sebuah kisah keajaiban Tuhan yang dialami oleh salah satu keluarga. Ada sepasang suami istri, Dillon dan Sarah. Walaupun menghadapi kendala kesehatan dan usia, kehadiran sang janin tetaplah membawa sukacita bagi keluarga ini. Namun kehamilan istrinya Sarah kali ini ternyata mengandung resiko yang besar. Dalam memasuki kehamilan minggu ke-15, Sarah bahkan mengalami pendarahan yang parah selama berhari-hari. Waktu di foto itulah terlihat dalam rahim Sarah ini ada tumor dengan garis tengahnya sepanjang 10 cm. Pertumbuhan janin terancam karena tumor ini. Kalaupun kandungan ini akan dipertahankan, menurut dokter spesialis mereka, tetap akan mendapatkan bayi yang tidak normal yang pertumbuhannya terbelakang. Ini merupakan satu pukulan yang cukup berat bagi mereka, keluarga ini. Dokter mengatakan kalau pendarahan Sarah ini tidak berhenti juga, maka demi menyelamatkan jiwa Sarah, janin ini harus digugurkan. Sarah kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan kalau kandungan ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan boleh ambil. Suami Sarah, Dillon, setiap hari membawa Sarah dalam doanya. Dia membawa doa-doanya, dia sujud menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan, jika Tuhan yang sudah memberi janin, maka Tuhan juga dapat menolong kami keluar dari keadaan ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan mendengar doa mereka. Pendarahan Sarah berhenti setelah memakan waktu 26 hari. Menurut dokter, sesuatu yang aneh telah terjadi. Suatu keajaiban yang terjadi yang dialami oleh Sarah. Karena janin Sarah tetap bertumbuh walaupun kondisi fisik Sarah sangat buruk pada waktu itu. Usia saja yang 37 tahun adalah usia risiko tinggi untuk mengandung. Tetapi anehnya, janin Sarah bertumbuh seperti janin orang lainnya. Detak jantung daripada janin itu sangat kuat dan janin itu mengalami kesehatan. Demi keselamatan hidupnya, rahim Sarah harus diangkat dengan operasi. Keputusan yang sangat berat bukan saja bagi Sarah, namun juga bagi suaminya Dillon. Dillon bergumur dalam doa bagi keadaan istrinya. Dalam doa mereka yakin bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar. Sesungguhnya Tuhan selalu mendengar doa umatnya. Itu yang menjadi seruan daripada pasangan suami istri ini. Sarah kembali di foto USG saat kandungannya berusia 8 bulan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada hal yang terjadi. Menurut dokter, kepala bayi sudah masuk ke dalam bagian bandul. Kenyataan ini memberi kemungkinan kepada Sarah untuk dapat melahirkan tanpa harus melalui operasi sesar. Haleluya. Akhirnya tanggal 15 Februari 1995 tibalah waktunya bagi Sarah untuk melahirkan anak ketiganya itu. Waktu akan melahirkan terjadi mujizat, keajaiban yang berasal dari Tuhan. Tuhan kerjakan kepada proses kelahiran Sarah.
proses melahirkan Sarah itu dengan begitu mudahnya. Begitu selesai melahirkan, dokter datang dan mengatakan bahwa Sarah memiliki seorang bayi laki-laki dan bayi ini normal. Kisah ini menjadi inspirasi bagi hidup kita, bahwa tidak ada perkara-perkara yang mustahil ketika kita tetap terjaga dan terus berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak untuk mendatangkan keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kita. Dalam kisah di atas, Dillon dan Sarah berdoa setiap waktu sehingga mengalami mukjizat, anaknya bisa dilahirkan dengan selamat. Sekalipun bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang tidak mungkin. Doa seharusnya menjadi kunci pembuka di pagi hari dan gembok pelindung di malam hari. Percayalah, doa memberikan kekuatan kepada orang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya, dan memberi keberanian kepada orang yang takut. Apabila kita berdoa saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitan kita. Apabila kita berdoa saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraan kita. Bila akhir-akhir ini kita tidak atau jarang berdoa, sekaranglah waktunya untuk memulainya kembali. Komunikasi langsung dengan Tuhan melalui doa dapat menciptakan keajaiban bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Berdoa setiap waktu bukan berarti kita di kamar kita atau di gereja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk berdoa secara khusus, serta tidak punya waktu untuk bekerja, belajar, berolahraga, bermain bersama keluarga, ataupun jalan-jalan. Doa, bahasa sederhananya adalah berbicara dengan Tuhan, sehingga kita bisa bicara dengan Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa berdoa setiap waktu artinya adalah berbicara dengan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah renungan firman hari ini menjadi berkat buat kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang terus berjaga-jaga di dalam hidup kita dan menjadi orang yang selalu berdoa serta menggantungkan harapan-harapan kita. Maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadikan doa itu kunci pembuka di dalam hidup ini dan menjadi gembok pelindung bagi hidup kita, supaya kita tetap disertai oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini, Tuhan terus pimpin dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, disebut sebagai anak-anak Allah. Hari ini jikalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan dengan kuasa-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan lalukan sakit mereka. Mereka yang mengalami kesulitan, kesusahan, Tuhan yang menjadi kekuatan, jalan keluar dan penghiburan bagi mereka. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati dan buat berhasil. Tuhan buka tingkap perbenaran Tuhan. Curahkan berkat-berkat Tuhan dari surga untuk keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan kepadamu, Tuhan yang dapat memberikan pertolongan bagi mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Meteraikan firman ini dengan kekuatan kuasa Roh, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.